Telah dilaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2021 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kesatuan wilayah. Apel gelar pasukan di masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021. Sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. 3. Tingkatkan kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminal berbuat Hijriah di seluruh wilayah daerah. Pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik bagi seluruh masyarakat pada tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2021. Operasi Ketupat dilaksanakan selama 12 hari. Dengan mengedepankan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan penegakan hukum dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rada aman dan nyaman. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan jurnalis. Yang pertama kami berikan penjelasan mengenai pos penyekatan, yaitu terdapat 5 titik, 4 titik penyekatan, 1 pos pelayanan, yaitu 2 titik penyekatan antar provinsi, yaitu antara Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Kita ketahui itu ada di satu Kota Nopan, yang kedua di Rantobai, satu di Moras Pongi dan satu lagi di Rantobai. Semula kita dapat informasi sebetulnya di Kota Nopan karena sinyal lebih lancar di situ, namun karena perkembangan terakhir, evaluasi terakhir, maka dikembalikan ke Moras Pongi kembali. Kemudian pos penyekatan antar kabupaten ada di Kecamatan Merabatan Gadis, tepatnya desa Batu Mundom, kemudian juga di desa Siepeng, Kecamatan Siabu. Ini untuk pos penyekatan. Terkait dengan prasarana-sarana lalu lintas, khususnya jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan negara. Kalau untuk jalan kabupaten seperti disampaikan oleh Pak
Iskandar tadi, bahwa lintas timur sudah kita rehab, sudah kita tambal, dan itu insya Allah akan berlanjut. Kemudian mengenai jalan nasional, ini memang kita hanya mampu menyurati pemerintah provinsi, dalam hal ini balai jalan jembatan provinsi. Namun mungkin apakah waktunya yang belum pas atau bagaimana sehingga penambalan atau rehab jalan tersebut belum dilaksanakan sampai dengan menjelang Lebaran ini. Mungkin kita akan susul kembali, kita akan menyurati kembali sehingga itu menjadi atensi khusus bagi balai jalan jembatan provinsi. Itu sudah kesepakatan kita bersama. Kalau dia pemudik dari Jakarta, kita yakin sesuai dengan bincang kita juga dengan Pak Kapolres, itu mungkin sudah sangat minimal karena sudah ada penyekatan antar provinsi, mulai dari Lampung, mulai dari Palembang, Jambi, Sumatera Barat, baru sampai ke kita. Namun demikian, kalau masih ada toh juga, kita kalau dia antar provinsi tetap sesuai dengan regulasi nasional. Bahasa pemerintah pusat satu narasi, bahwa pemerintah kabupaten tetap konsisten untuk menindaklanjuti regulasi secara nasional. Kalau tidak dilengkapi dengan dokumen kesehatan, apakah PCR swab, antigen dan lain sebagainya, maka akan kita putar balikkan. Namun apabila yang sudah terlanjur, itu tadi sudah saya sampaikan, sudah terlanjur mudik sebelum tanggal 6, itu sudah kita surati seluruh camat untuk menghimbau kepada para kepala desa memfungsikan pos relawan desa untuk mendata secara ketat dan melakukan isolasi paling singkat 10 hari di desa masing-masing. 186 itu tim gabungan Pak ya? TNI dan Polri, Satpol PP, dan perhubungan dan lain-lain. Sebetulnya kalau upaya dari Forkopimda, khususnya tim yaitu Polres, Satpol PP, TNI, ini sudah setiap malam melakukan himbauan, sosialisasi dan lain sebagainya, baik kepada masyarakat umum maupun pemilik KP. Dan khusus untuk perbankan, ini juga sudah pernah kita buat surat edaran, surat bupati, seluruh perbankan dan seluruh stakeholder terkait. Dan Pak Kapolres juga menurut beliau sudah memberikan arahan semalam agar ini dilakukan penyekatan, penjarakan kepada perbankan. Namun sampai hari ini juga bahkan personel sudah ditempatkan juga menurut beliau di sana. Nah, namun karena seperti diakui Pak Iskandar sendiri, Pak jurnalis sendiri, bahwa memang masyarakat kita masih begini kondisinya, kita hanya mampu berupaya untuk melakukan sosialisasi, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum seperti Pergub nomor 30 tahun 2020 yang lewat. Jadi mungkin mobil Pak Bupati, jadi intinya terkait dengan permasalahan terakhir tadi, dengan meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Lebaran, yang tentunya perlu kita antisipasi. Memang betul tadi Bang, jadi begitulah kondisi masyarakat kita. Artinya kita memang perlu punya cara-cara yang lebih yang lebih kreatif lah agar masyarakat itu mau kita arahkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini PR kita bersama. Tentu kita tidak boleh bosan, tidak boleh juga putus asa dengan kondisi itu. Kita akan terus lakukan upaya bersama-sama dengan Pemda, dengan TNI dan elemen masyarakat lainnya untuk sama-sama kita menerapkan prokes di Mandailing Naga. Itu mudik kan ditiadakan mulai tanggal 6 sampai tanggal 17. Itu tidak boleh mudik. Mudik ini pengertiannya pulang kampung, ya, pulang ke kampung halaman dalam rangka Lebaran ini. Nah itu kita larang karena ketentuan pemerintah melarang itu. Dari arah Sumatera Barat tentunya sudah sangat minim mulai kemarin karena memang pelarangan sudah banyak di beberapa tempat di daerah lain. Gitu. Kemudian terkait dengan wilayah kita sendiri, kita kemarin dengan Tabaksel sudah membuat kesepakatan bersama, pemahaman bersama tentang mudik itu. Karena memang lalu lintas pergerakan masyarakat dari Madinah ke Sidimpuan misalnya kan sangat tinggi, masih satu memang historisnya memang satu daerah dulunya. Itu tentunya ada kelonggaran maksudnya apabila hanya aktivitasnya hanya berkunjung dengan keluarga, tapi tetap protokol kesehatan harus dipenuhi gitu. Kemudian juga kita upayakan untuk bagaimana masyarakat paham, ya kita sudah mensosialisasikan himbauan-himbauan melalui media sosial, kemudian melalui spanduk-spanduk, baliho di pinggir-pinggir jalan, di keramaian, agar masyarakat
tahu dan memahami. Sekian. Oke, Itu, terima Bang. kasih. Oke. Izin Komandan, bagaimana pantauan kita arus lalu lintas menjelang hari Lebaran ini Komandan di Mandailing Natal? Ya alhamdulillah arus lalu lintas lancar, tertib, belum ada hal-hal yang signifikan mengganggu maupun kecelakaan. Alhamdulillah kita berharap sampai dengan operasi ini berakhir tidak ada hal yang mengganggu dari sisi berlalu lintas. Apakah akan meningkatan kepadatan arus lalu lintas Komandan? Ya khususnya di pasar. Khususnya di pasar. Di pasar itu meningkat ini aktivitas masyarakat, juga aktivitas lalu lintasnya itu meningkat. Ini akan kita lakukan pengaturan lah agar masyarakat terlayani. Diperkirakan berapa persen Komandan kepadatan? Kepadatan ya mungkin naik baru ya 20% lah. Ya. Seterusnya bagaimana langkah kepolisian untuk meminimalisir kecelakaan di ini Komandan? Ya, yang pasti kita upayakan maksudnya kita akan beri himbauan di beberapa tempat-tempat rawan kecelakaan untuk masyarakat mengantisipasi. Karena kembali kepada masyarakat sendiri untuk berlalu lintas ini. Seperti apa agar mereka tidak terjadi kecelakaan itu kembali ke masyarakat sendiri. Makanya kami evaluasi kejadian sebelumnya untuk di tempat-tempat rawan kecelakaan itu kami buat himbauan-himbauan. Oke ya, terima kasih Komandan. Jangan lupa subscribe Malintang Pos, komen, like, dan bunyikan lonceng merah.